Halo saudara sekalian, kita sedang membahas akhir zaman dari kitab Daniel dan Wahyu. Kita sudah sampai di kitab Wahyu. Kita sudah membahas pewahyuan Yesus, lalu pewahyuan gereja. Tapi sekarang, sebelum kita melanjutkan kitab Wahyu, setelah membahas tentang gereja, ada satu hal ini yang penting, yang perlu ditekankan. Pola pikir tiap menderita. Alkitab menyatakan gereja Tuhan perlu punya pola pikir siap menderita. Mari kita lihat. Contoh sudah ada ya dari kitab Daniel. Saat Sadrah, Mesakh, Abednego menjawab raja dan berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku. Kalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan. Dari perapian, dari dalam tanganmu, Raja. Tapi, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Tapi seandainya tidak menyatakan pola pikir siap menderita. Percaya dan setia sama Tuhan, seandainya Tuhan tidak menolong seperti yang kita harapkan. Apakah kita tetap akan setia sama Tuhan? Contoh Alkitab, umat Tuhan harusnya jadi umat Tuhan yang siap menerima keadaan dan setia ikut Tuhan. Di Kisah Para Rasul ada cerita yang sangat menarik. Mereka memanggil rasul-rasul, menyesah, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama, tapi bukan dengan sedih, dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Orang dicambuk, bukannya sedih, keluar dari sidang, malah bergembira karena dianggap layak menderita. Waktu saya baca ayat seperti ini, seperti mereka punya sesuatu yang kadang kita kehilangan. Banyak orang sekarang ingin yang enak, banyak orang sekarang lebih gampang komplain kepada Tuhan jika tidak dapat yang dia mau. Gereja mula-mula memberikan teladan bahwa mereka di tengah penderitaan malah bergembira karena dianggap layak menderita. Ada sesuatu yang gereja mula-mula punya yang kita perlu bertumbuh, yang kita bisa saja kehilangan gereja modern zaman sekarang. Nah, sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Di tengah penganiayaan, tekanan, jemaat kumpul, jemaat mula-mula, dan bilang, Tuhan lihat bagaimana keadaan, beri keberanian memberitakan firman-Mu. Sekali lagi, ada hal yang mereka punya yang kita mungkin kehilangan. Kalau kejadian seperti itu terjadi sekarang, berapa banyak orang-orang akan kumpul dan bilang, Tuhan lindungi kami. Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong lepaskan kami dari penderitaan ini. Mereka bukan minta Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan beri keberanian memberitakan firman-Mu. Ini gereja yang berbeda kadang-kadang dibandingkan gereja modern sekarang ini. Waktu mereka berdoa, goyang tempat mereka berkumpul. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan langsung jawab doa seperti ini. Pola pikir yang sungguh berbeda. Tuhan Yesus berdoa. Salah satu isi dari doa Tuhan Yesus, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, Tuhan sanggup melindungi umatnya, betul. Tapi bukan berarti orang ingin cepat-cepat lepas dari dunia. Pola pikirnya nggak ke situ. Di tengah berbagai hal yang jahat, Tuhan sanggup melindungi, tapi kita tinggal di dunia. Jangan kaitkan ini dulu dengan pengangkatan, tapi kaitkan ini dengan pola pikir umat Tuhan yang dewasa. Kapanpun pengangkatannya, setiap jemaat, setiap orang percaya pengangkatan kapanpun perlu punya
nilai seperti ini. Ini namanya umat Tuhan yang dewasa. Ini doa Yesus soalnya. Yesus meminta supaya umat Tuhan seperti ini. Alkitab juga menjelaskan, tapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara, dihadapkan pada raja-raja, penguasa, karena nama Tuhan. Itu kesempatan untuk bersaksi. Ini pada saat Yesus membahas akhir zaman, di Lukas 21. Hanya menarik kadang-kadang melihat diksi, melihat pilihan kata yang kita pakai. Kamu akan ditangkap, dianiaya, terus Tuhan gak bilang, kuatkan hatimu. Atau itu jadi, ini kesempatan buat bersaksi. Aktif gitu, bersaksi, bukan sekedar cari selamat. Sebab itu tetapkan dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Artinya di tengah tekanan, siap-siap. Karena Tuhan bisa pakai kita untuk berbicara, padahal kitanya di tengah tekanan. Bukan sekedar pikirin pembelaan diri, tapi pikirin Tuhan akan mengalir melalui kita, walaupun di tengah tekanan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan jelas, Alkitab sudah bilang, kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Bagaimana kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, menyikapi firman-firman yang seperti ini? Dan Alkitab menjelaskan mengapa ini penting. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Makanya, orang segala zaman, percaya kapanpun pengangkatan, perlu mempersenjatai diri dengan pikiran tiap menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi umat Tuhan tuh jadi murni. Umat Tuhan tuh dewasa. Bukan karena kita pingin menderita, bukan. Bukan karena kita percaya pengangkatan kapan, bukan. Tapi karena kapanpun kita perlu siap. Karena itu menandakan kedewasaan. Ikut Tuhan bukan karena hal enak. Ikut Tuhan kita sepenuhnya milik Tuhan. Kita hidup buat Tuhan, kita mati buat Tuhan. Itu pola pikirnya. Kenapa? Nah, kita menjelaskan dengan sangat jelas gitu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Umatnya dewasa. Kalau umat Tuhan siap menderita, umat Tuhan hidup efektif. Kalau umat Tuhan siap mati buat Tuhan, umat Tuhan akan siap hidup buat Tuhan. Supaya waktu kita hidup dipergunakan untuk kehendak Tuhan. Kita berdoa, kita bertumbuh. Supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang hidup sepenuhnya buat Tuhan, siap buat Tuhan. Dalam berbagai keadaan. Karena apapun keadaannya, Tuhan bertahta. Ini teriakan kuat dari kitab Daniel ke kitab Wahyu, pesan bahwa Tuhan bertahta. Kalau belum waktunya, kalau bukan saatnya juga kita nggak akan alami. Karena Tuhan yang pegang kendali, bukan dunia, bukan antikris. Tapi sekali lagi kita mau hidup buat Tuhan. Perlu punya pola pikir setiap menderita. Itu tanda gereja dewasa. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kitab Wahyu. Sekali lagi dengan pola pikir Tuhan bertahta.